Ketua Umum Pernusa Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro angkat bicara terkait tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara penguatan soliditas kader Partai PDIP di Selamat sore Pak Jawa Kanjeng Tengah kemarin. Norman. Ya, Biar depan. Jadi kita melihat isu politik akhir-akhir ini nih, ada kader partai besar yang diperlakukan misalnya kurang pas lah. Terkait dengan dengan di depan kader kok Pak Ganjar nggak diikutkan, itu Nuwun Sewu tuh bagaimana kira-kira menurut Pak ya Ganjar? itu kalau saya lihat itu dinamika politik ya. Jadi sah-sah saja ya. Memang dia ketua DPR RI, ya. Terus yang punya PDIP, tentunya juga. Dan saya lihat juga Pak Ganjar juga tidak salah. Dia tahu benar menangkap peluang ya digital. Dia nggak menyatakan diri capres, enggak. Orangnya sebagai gubernur kok saya lihat. Dan banyak pengikutnya. Nah ini kalau saya melihat ini presiden yang tidak sehat. Ya, mau tidak memberikan pelajaran yang bagus terhadap bangsa ini ya, kalau memang politiknya seperti itu. Apakah memang Menurut ada pandangan kekhawatiran saya. dari pihak PDIP kalau Pak Ganjar ini bisa menjadi calon kuat di 2024? Begini, bahwa Ganjar kan salah satu yang baru nongol kan Ganjar dari PDIP, Kader partai yang baik. ya, yang baru nongol, yang sudah digadang-gadang orang. Dari partai, jangan lupa dari partai lain juga ada. Nah, ini kok kenapa kelihatannya di apa ya, dikerdilkan gitu ya. Nah, ini yang nggak sehat saya bilang begitu. Karena saya lihat Pak Ganjar ini dia bekerja, dia tangkap benar peluang digital. Dia main gini-ginian itu semenjak jadi gubernur periode pertama. Dia paham benar, dia mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Oh gitu ya Pak. Luwes. Coba Anda lihat ya, cara dia berbusana pun juga kelihatan tradisinya. Pakai belangkon, pakai apa, itu dia tunjukkan jati diri bangsanya di situ. Ya kita kagum melihatnya gitu ya. Lama-lama orang simpatik. Iya. Orang kan khawatir sekarang ini semua. Nah nanti kalau presiden sudah nggak lagi, kan presiden hanya 2 kali aja. Kan khawatir siapa figur yang bisa menggantikan Pak Jokowi. Nah ini ada salah satu tokoh, ya kebetulan dari PDIP. Begitu ya. Nah, kebetulan Pak Jokowi juga dari PDIP. Kok kenapa Nah ini itu ya. Nah ini Terus apakah Pak nggak kalau, etis. kalau partai politik itu tergantung dari partainya apa dari figur Oh sih Pak sebetulnya? tidak. Jadi begini, pemilih partai itu kan hanya mengusung, hanya memberi perahu. Iya. Karena yang memilih itu rakyat Indonesia. Boleh besar itu partai, tapi kalau figurnya nggak saja orang nggak akan pilih. Jadi dari figur ya, Figur. terutama ya yang bisa menghasilkan. Dan sudah teruji. Kalau bicara ada kesalahan dia, semua orang juga banyak kesalahan. Ya, jadi kalau kita memang mau bersaing, ya coba sama-sama kompetisi, misalnya dari mana saja, mungkin berapa tokoh dari PDIP, kamu kan lagi, kan rakyat yang menilai. Dari Golkar siapa? Ya, ada kan orang punya image kalau dia ketua partai itu otomatis dia calon Buat presiden, kan begitu kan? Jangan lupa rakyat Indonesia itu nggak bodoh-bodoh banget. Karena rakyat Indonesia itu memilih secara langsung. Apalagi sudah merasakan bagaimana hasil presiden Pak Jokowi. Pembangunannya di mana-mana jelas. Ya. Nah, orang kan khawatir kalau Pak Jokowi udah nggak jadi presiden lagi, siapa yang penggantinya ini yang bisa meneruskan? Bisa-bisa bubar.
kembali lagi ke nol. Ini yang membahayakan. Nah, siapa yang mampu meneruskan estafetnya programnya Bapak Presiden? Saya melihat salah satu Pak Ganjar sudah kelihatan ya, cuman memang dia asal terus gitu. Biarkan aja. Yang saya takutkan, kalau misalnya PDIP tidak berkenan, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, rakyat itu punya suara. Bisa saja partai lain juga melirik dia. Rugi dong PDIP. Itu kader tulen loh itu, kalau saya lihat itu. Rugi. Kandang banteng itu Pak. Oh, kader banteng banget kok, kenapa digituin gitu ya. Saya bukan orang partai ya, maaf ya. Tapi saya melihat seperti itu kayaknya, wah ini pembelajaran politiknya nggak sehat. Saya punya keyakinan. Pas ini diincar ini, yang nampak Ganjar ini oleh partai lain. Karena sudah punya track recordnya tinggi. Sekarang yang saya dengar juga sudah terbentuknya relawan-relawannya Pak Ganjar. Itu di mana-mana. Ini masih diperhitungkan. Ini pandangan saya. Di Sumatera yang saya dengar ada, di Bali. Kalau di Jawa udah nggak usah khawatir lah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur sudah ada tuh pengikut-pengikutnya. Nah, sekarang supaya persaingannya sehat, coba dari figur-figur yang lain siapa lagi tampil? Ini kan demokrasi bangsa Indonesia ini. Apalagi ini kan pemilihan secara langsung. Ingat, partai itu hanya dipinjamkan perahunya. Yang penting figurnya. Belum tentu partai besar itu bisa dipilih. Bahkan partai kecil pun juga bisa dipilih oleh rakyatnya. Ya begitu kan? Karena figurnya bagus gitu. Itu pandangan saya. Jadi mudah-mudahan aja ya ini supaya presiden ini supaya tidak berlarut-larut. Harapannya gimana Pak terhadap budaya politik yang seperti ini Pak? Iya, kalau yang kemarin pernyataan itu ya tidak sehat. Menunjukkan aku. Ditunjukkan ke kita-kita itu ini aku. Terus menuduh Pak Ganjar seperti itu nggak sehat. Ya bagaimanapun juga track record Pak Ganjar di DPR RI juga cukup lama, ya kan? Dan dia kalau saya lihat juga merakyat, membaur, jelas jati dirinya jelas, ya kan? Mudah-mudahan Pak Ganjar nggak tersinggung, berjalan aja. Nanti alam yang menseleksi, alam. Ya, karena juga kita melihat Gerindra juga lagi ngurus figur. Ya syukur-syukur Pak Prabowo tampil lagi, kan begitu kan? Nah, dari melalui Gerindranya, ya kan? Nggak apa-apa. Siapa lagi misalnya mungkin siapa Amin Rais Mau nyalon lagi silakan. silakan gitu ya kan. Nah kita kompetisi aja nih ya kan, ini udah era digital gitu. Siapa lagi itu yang mau tampil nih, kesempatan tinggal nego cari perahunya. Siapa yang ngelirik, mungkin Nasdem, mungkin P3, mungkin apa. Saya yakin ya, ini Pak Ganjar ini bukan saya mendului, diambil oleh Partai Islam Bersatu, kayak misalnya PAN, P3, Partai Umat, jadi itu. Ya kan, jangan sampai kalau bisa ini udah alami aja lah, ya. Tapi karismatiknya Pak Ganjar ini perlu dijaga, ya karena saya melihat juga tinggi ininya, rankingnya tinggi banget. Dia bersaing dengan Pak Prabowo. Satu lagi Pak Kanjeng. Jadi menurut Pak Kanjeng track record itu dalam di sini dalam ini Mbak Puan sama Pak Ganjar itu track recordnya gimana? Penting ya? Masyarakat sendiri yang nilai dong. Kan sudah ada apa namanya itu polling. Kalau kita pollingnya kan Puan kan jauh banget di bawah. Udah jelas kok, itu sudah ketahuan. Nah, artinya sekarang Puan harus berjuang keras, Ya, bisa menaikkan rankingnya supaya juga rakyat percaya gitu. Ya kita kan nggak tahu yang namanya politik ini 2 tambah 2 bisa 5, bisa 1. Besok-besok kayaknya juga mungkin merosot, kita juga nggak tahu. Tahu-tahu nggak disangka-sangka, yang nggak jelas orangnya yang baru nongol naik.
Nah ini politik. Nah, siapa penggantinya Pak Jokowi di PDIP? Nah ini kan lagi dicari. Nih salah satu Ganjar udah mulai kelihatan nih. Tapi kan perlu diasah lagi. Itu dari saya. Pak, kalau kita amati bagaimana perjalanannya Pak Ganjar dengan apa yang terjadi 1-2 hari ini, ada pertemuan di Semarang kalau nggak salah. Sebelumnya itu kan Pak Ganjar kan sudah ketemu dengan Ibu Megawati. Sementara PDI itu menganut patron bahwa semua kadernya ya, yang menjadi pemimpin itu adalah petugas, ya, petugas partai. Apakah enggak ini satu strategi dari PDIP untuk bagaimana lebih mengasah Pak Ganjar dan lebih mengetahui popularitasnya Pak Ganjar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sehingga ini adalah menjadi satu nilai ya, atau satu peluru juga ya untuk PDIP untuk nantinya mempersiapkan orang-orang yang handal yang ada di PDIP untuk menghadapi 2024. Ya. Kalau pertanyaan itu, saya setuju. Jadi harus dijolimin. Apa bedanya dulu Pak Ibu Megawati, Pak Hemat ya itu menjolimin SBY jadi presiden. Ya kan? Ya kalau kita bicara strategi, ya mudah-mudahan itu strategi. Tapi image sekarang yang berkembang itu bahwa sudah kelihatan bahwa Pak Ganjar itu dijolimin. Nah kalau strategi dijolimin ya mudah-mudahan aja. Ya kan banyak yang bersimpati dengan Pak Ganjar. Tuhan yang membalas. Tuhan yang membalas ya. Karena Pak Jokowi juga dulu pernah dijolimin kan? Iya. Dia sampai sekarang orang masih muncul. Iya, kalau memang itu strateginya Pak ya, Malah nggak kan. apa-apa. Karena sekarang ini timbul pengamat-pengamat politik itu yang pro kontra. Nah, secara konstitusi ya Puan kan kuat, dia yang punya partai, ya kan dia duduk di cuman kan reputasinya dia sebagai ketokohannya itu kan perlu di asal lagi. Nah ini masih banyak waktu, ya cobalah kompetisi aja gitu, ya kan, nanti ketahuan secara alami, biarkan rakyat yang menilai. Tapi sekarang opini sudah terbentuk. Ya, apa tadi yang Pak Ganjar dijolimin, udah terbentuk banyak pengikutnya sekarang. Yang tadinya nggak simpatik jadi simpatik. Naik ininya. Kita nggak bicara figur lain ya, figur yang di dalam tubuh PDIP sendiri. Gitu. Ya, kalau kita lihat kan Pak, belakangan ini dari beberapa polling yang dilakukan lembaga survei, Pak Ganjar itu kan berada di sekitaran urutan ketiga atau keempat Pak ya, setelah Prabowo, kemudian Pak Anies, baru masuk Pak Ganjar dan Ibu Risma dan lain-lain. Kalau Bapak melihat apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar dan bagaimana sikap masyarakat terhadap apa yang dilakukan Pak Ganjar itu, bagaimana Bapak melihat kansnya Pak Ganjar untuk 2024 Pak? Kalau kan ya secara figur udah masuk dibandingkan yang lain ya, sudah masuk kalau figur ya, tapi kan tidak bisa menandingi Bapak Presiden Jokowi, ya kan, tapi mendekati ya kan, bisa melanjutkan aja program Bapak Presiden kita, mempertahankan ya anti radikal harus dihabisin, HTL diniin ya, betul-betul NKRI, betul-betul Pancasila. Nah, di Ganjar sudah ada